karena Al-Quran itu adalah milik Allah, jangan lupa meminta kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi seorang hafiz dan hafizah Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat RUTV? Hari ini kita bertemu kembali di acara Ngobrol Bareng RU, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah salah satu pengajar di Madrasah Aliyah Rotul Ulum. Beliau adalah Ustadz Yus Rusmawan. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sebagai informasi, beliau adalah guru tahfidz di Madrasah Aliyah Rotul Ulum, dan hari ini kita akan ngobrol seru dengan beliau tentang kegiatan-kegiatan, dan tentunya nanti akan ada hal seru tentang apa itu tahfidz, program tahfidz di Rotul Ulum. Yang pertama, tadi setelah tahu kabar sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kegiatan akhir-akhir ini Pak Ustadz apa saja? Kegiatan akhir-akhir ini masih seperti biasa, diisi dengan mengajar dan membimbing anak-anak, terutama untuk mereka, untuk anak-anak yang mau konsentrasi untuk menghafal Al-Quran. Ya, untuk membimbing anak-anak di tempat pengajian yang kebetulan di rumah ada madrasah khusus untuk tahfidz Quran untuk anak-anak. Di samping juga memang sebagai pengasuh di program Rotul Ulum, yaitu Lentera Quran ini. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu detail lebih tentang beliau, jadi kita flashback, beliau ini adalah seorang pengusaha juga di bidang karoseri. Nah, jadi kita dulu itu minta beliau untuk jadi pengajar tahfidz di madrasah kita. Butuh waktu yang lumayan lama untuk mengajak beliau. Nah, apa yang membuat Pak Ustadz akhirnya mau menjadi pengajar di madrasah? Yang pertama adalah tanggung jawab ilmiah, karena setiap kita ketika diberikan amanat keilmuan, maka tanggung jawabnya adalah untuk mentransformasikan keilmuan itu. Dan memang ada salah satu amanat yang dipegang, terutama amanat dari guru saya yang paling saya garis bawahi adalah bahwa beliau itu bangga sekali dengan murid-muridnya yang menjadi guru, murid-muridnya yang mengajar, murid-muridnya yang menjadi ustadz. Jadi beliau itu sangat bangga sekali, sehingga ada satu quotes Mbah Abdul Karim dari Lirboyo bahwa tanggung jawab seorang santri, tanggung jawab seseorang yang diberikan ilmu itu adalah mentransformasikan ilmu itu, dan itu merupakan zakat bagi orang-orang yang berilmu. Jadi akhirnya beliau itu bergabung dengan madrasah kita, dan beliau mengajar tahfidz. Selain mengajar di kelas, beliau juga membimbing dan membina salah satu ekstrakurikuler, yaitu Lentera. Itu kepanjangan dari Lembaga Tahfidz Quran Rotul Ulum. Nah, saat ini kan di kondisi pandemi ya, di mana sekolah mayoritas kita menggunakan online. Apa suka duka program tahfidz di pandemi COVID-19 ini? Yang pertama adalah banyak program Lentera yang terhenti, karena yang pertama, untuk setoran hafalan di Lentera itu sistemnya adalah talaki. Jadi talaki itu membaca seorang murid di depan gurunya. Nah, itu kegiatan-kegiatan seperti itu terhenti. Tapi memang untuk setoran-setoran hafalan bisa dilakukan dengan berbagai macam hal, tidak hanya dengan talaki saja. Tetapi bagi saya sebagai memang pengajar pembimbing Lentera, tetap menerapkan sistem talaki. Jadi memang pada masa pandemi ini kegiatan Lentera, terutama untuk setoran hafalan, itu agak tidak bisa dilaksanakan itu karena memang kegiatan-kegiatan sekolah itu dihentikan untuk sementara. Tapi untuk komunikasi dan setoran secara online itu juga tetap dijalankan, tetapi memang tidak bisa maksimal. Nah, itu yang luar biasa. Jadi pandemi COVID-19 ini tidak jadi alasan untuk kita tidak move on atau hanya rebahan saja.
Jadi ada banyak metode untuk tetap kita berkembang dalam keilmuan, termasuk salah satunya di teman-teman Lentera ini. Ketika tidak bisa talaki secara langsung, online why not? Jadi ini yang luar biasa kita bisa contoh dari teman-teman Lentera di kala pandemi ini tetap murojaah, tetap menghafal untuk bercita-citanya menjadi seorang hafiz Quran. Nah, Ustadz ini kan seorang hafiz 30 juz Quran. Nah, mungkin untuk sahabat ROTP yang ingin tahu apa tip dari Ustadz sehingga kita menjadi seorang hafiz atau hafizah. Yang pertama, pengalaman pertama adalah ketika pertama mendirikan Lentera dengan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah Pak Haji Deden Iskandar. Akhirnya terbentuknya Lentera. Yang pertama itu adalah anak-anak itu harus punya semangat. Maka ketika hal pertama kali membuat Lentera, membuat lembaga tahfidz, maka hal yang pertama adalah mencoba untuk memompa semangat anak-anak untuk menghafal Quran. Karena Al-Quran itu dihafalkan harus dengan semangat. Karena proses menghafal itu tidak hanya 1 hari 2 hari saja, tetapi terus-terusan, bahkan sampai seumur hidup. Maka memang ketika anak-anak itu mau menghafal Quran itu harus punya semangat yang luar biasa. Dan memang alhamdulillah di angkatan pertama Lentera ada beberapa alumni Lentera yang semangat yang luar biasa sehingga meneruskan hafalannya di pondok pesantren yang lebih intens lagi, di pondok pesantren tahfidz. Dan itu memang alhamdulillah bahwa semangat yang dibangun oleh Lentera Qurani tentang menghafal Quran itu bisa sampai melahirkan anak-anak yang punya semangat ingin menjadi hafidz dan hafidhoh. Dan memang untuk seorang yang mau menghafal Quran itu yang paling penting adalah semangat. Yang kedua istiqomah. Istiqomah dalam hal murojaah, istiqomah di dalam hal menghafal. Jadi harus punya disiplin tersendiri. Karena bagi seorang penghafal Quran itu dia tidak akan bisa menyelesaikan hafalannya itu kalau tidak punya kedisiplinan. Jadi harus disiplin waktu. Terus memang Al-Quran itu adalah milik Allah. Al-Quran itu punyanya Allah. Maka ketika kita diberikan anugerah untuk menghafal Quran itu adalah anugerah yang luar biasa. Tapi karena Quran itu mukjizat, Quran itu milik Allah, maka Allah itu akan memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dalam hal ini, maka menghafal Al-Quran, semangat menghafal Al-Quran itu menjadi sesuatu untuk mengambil, untuk meminta Al-Quran itu dari Allah. Saya masih ingat bagaimana ketika dulu ada seorang teman waktu di Jogja menyelesaikan hafalan di usia 56 tahun. Ketika sudah mempunyai cucu, sudah usianya sudah sepuh, tapi tetap masih menyetorkan hafalan dan menyelesaikan hafalan di usia 56 tahun. Nah, berangkat dari itu maka jadi sebuah catatan bahwa dengan semangat, dengan kesungguhan, dengan istiqomah, maka menjadi hafidz itu bukan hanya mimpi, tapi jadi hafidz itu akan menjadi sebuah kenyataan. Tapi yang pasti harus dengan, sekali lagi dengan semangat dan istiqomah, juga disiplin waktu, disiplin sikap, juga dengan disiplin pribadi. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa tipsnya itu ada 3 untuk menjadi seorang hafiz Quran. Yang pertama harus semangat, yang kedua harus istiqomah, dan terakhir harus disiplin. Dan itu tidak bisa seketika ya, karena menghafal Quran itu adalah long life practicing, sehingga tadi tidak jadi hambatan ketika usia baik muda maupun tua, ketika kita memiliki semangat, istiqomah dan disiplin dalam belajar Quran, why not ya, insya Allah bisa. Dan sekali lagi, karena Al-Quran itu adalah milik Allah, jangan lupa meminta kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi seorang hafiz dan hafizah Quran. Nah, yang luar biasa kan Lentera sudah beberapa menjadi alumni ya yang keluar dari madrasah kita, tapi yang luar biasa mereka tetap melanjutkan hafalan Qurannya karena kita terbatas waktu 3 tahun di sini, dan mereka melanjutkan lagi sehingga kita terima informasi
sudah sekian juz Iya. dan terus berkembang. Iya. Bagaimana perasaan Pak Ustadz ketika tahu alumni-alumninya terus berkembang dan tetap menggapai cita-cita menjadi seorang hafiz atau hafiz Quran? Itu sangat luar biasa sekali, karena memang untuk di Lentera ini hanya untuk menghafalkan di permulaan saja. Jadi karena memang kita terbatas dengan waktu, terbatas juga dengan waktu sekolah anak-anak, akhirnya memang kita di sini program hafalannya hanya sebagai pembuka saja, hanya sebagai pemula saja. Dan memang selanjutnya tapi tetap kami mendorong bahwa ketika selesai dari RU, kepada anak-anak didorong untuk melanjutkan hafalannya. Dan yang sangat luar biasa adalah ternyata dari sekian puluh anggota, ya kurang lebih dari sekitar 90 anggota Lentera waktu angkatan pertama, itu ada 3 orang yang memang melanjutkan untuk meneruskan hafalan Quran. Itu sudah sangat luar biasa sekali, karena ketika mereka memutuskan untuk menghafal Quran, maka mereka akan dihadapkan dengan satu, waktu yang panjang, yang kedua dengan kejenuhan menghafal. Jadi mereka nanti akan diuji dengan sikap istiqomah dan disiplin. Wah, alhamdulillah luar biasa. Nah, untuk sahabat RUTP, bagi teman-teman yang ingin juga belajar hafiz Quran dan bergabung dengan Lentera Qurani, silahkan bergabung dengan Madrasah Aliyah-Ratul Ulum. Dan tahun ini kita juga membuka pendaftaran untuk kelas 10, so join with us, dan insya Allah kalian akan bertemu dengan Ustadz Yusuf Mawat ini, dan nanti kita akan belajar Quran bersama-sama, insya Allah ya Ustadz, untuk di tahun ajaran baru ini. Juga untuk siswa-siswi madrasah yang juga kelas 10, 11, 12 yang juga sudah bergabung di program Hafiz Quran ini, tetap semangat, mudah-mudahan cita-cita kita semuanya untuk menjadi Hafiz Quran mudah-mudahan terkabul ya. Dan bisa, salah satu hikmahnya adalah bisa memberikan mahkota kepada orang tua kita di surga kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ustadz Yusuf Mawan atas obrolan hari ini, sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat menginspirasi. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang menyukai program ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mudah-mudahan terus memotivasi sahabat RUTP, kami kru bisa terus memberikan konten-konten yang bermanfaat, berfaedah, dan memberikan inspirasi untuk sahabat RUTP. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz atas kedatangan di Ngobrol Bareng RUTP. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.